Tahukah kamu, ada seorang sahabat miskin yang sedekah segenggam kurmanya dibela langsung oleh Allah dari langit ketujuh. Kisah ini bukan sekadar tentang memberi, melainkan tentang pengorbanan tanpa batas yang lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Di tengah keterbatasan fisik dan harta, seorang laki-laki biasa mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan bahwa di mata Sang Pencipta, ketulusan jauh lebih berharga daripada tumpukan emas yang disertai kesombongan. Mari kita kembali ke masa 14 abad yang lalu, di bawah terik matahari Madinah, di mana sebuah kisah cinta dan pengorbanan yang abadi dimulai. Kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersiap menghadapi perang Tabuk. Perang ini dikenal sebagai Jaishul Usroh atau pasukan dalam kesulitan, karena jarak yang sangat jauh, cuaca panas yang membakar ekstrim, dan kondisi ekonomi Madinah yang sedang paceklik parah. Rasulullah mengimbau para sahabat untuk menyumbangkan harta terbaik mereka guna mendanai pasukan. Ini adalah ujian keimanan terbesar, di mana setiap jiwa dituntut untuk membuktikan loyalitas dan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melampaui cinta pada dunia. Mendengar seruan tersebut, para sahabat kaya berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Umar bin Khattab membawa setengah dari seluruh kekayaannya. Abu Bakar Asy-Siddiq menyerahkan seluruh harta bendanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya, kecuali Allah dan Rasul-Nya. Utsman bin Affan mendonasikan ratusan unta syarat muatan, kuda-kuda perang, dan ribuan dinar emas. Masjid Nabawi dipenuhi dengan tumpukan harta yang disedekahkan demi tegaknya agama Allah, menciptakan pemandangan kedermawanan yang tiada tandingannya dalam sejarah manusia. Namun, di sudut masjid, berdiri seorang sahabat bernama Abu Aqil Al-Ansori. Jiwanya bergetar hebat. Ia sangat ingin ikut andil dalam jihad ini, namun ia tidak memiliki harta sedikit pun untuk disedekahkan. Ia adalah seorang buruh miskin yang hidup dari upah harian yang sangat minim. Kesedihan mendalam menggelayuti hatinya, bukan karena takut berperang, melainkan karena rasa malu jika tidak bisa memberikan apa-apa untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta di dadanya membakar tekad untuk mencari cara agar bisa bersedekah. Ketika malam tiba dan seluruh kota mulai terlelap, Abu Aqil tidak pulang ke rumah untuk beristirahat. Ia berjalan membelah dinginnya malam Madinah, mendatangi perkebunan-perkebunan kurma milik orang-orang kaya untuk mencari pekerjaan kasar. Ia bertekad menyewakan tenaganya demi mendapatkan upah yang bisa ia sedekahkan esok hari. Baginya, rasa lelah di tubuh tidak sebanding dengan rasa sesak di dada jika ia harus absen dari barisan para penyumbang jihad. Akhirnya, seorang pemilik kebun kurma bersedia mempekerjakannya untuk menyiram tanaman kurma sepanjang malam. Tugasnya sangat berat, menarik ember-ember besar berisi air dari sumur tua yang sangat dalam dan mengangkutnya ke pepohonan kurma. Satu demi satu ember ia tarik dengan tangan kosong yang mulai melepuh dan berdarah. Setiap tarikan tali adalah bukti cintanya yang tulus. Sepanjang malam yang sunyi, hanya terdengar derit katrol kayu dan napas Abu Aqil yang terengah-engah dalam kepasrahan kepada Allah. Setelah bekerja tanpa henti semalaman suntuk hingga fajar hampir menyingsing, Abu Aqil akhirnya menerima upahnya. Upah yang ia dapatkan bukanlah sekeping dinar emas atau dirham perak, melainkan hanya 2 gantang kurma kering. Nilainya sangat kecil, namun bagi Abu Aqil,
2 gantang kurma ini adalah harta paling berharga yang ia miliki di dunia saat itu. Hasil dari cucuran keringat dan darah di sela-sela jarinya yang terluka demi memenuhi panggilan iman. Abu Aqil pulang ke rumahnya yang sempit. Dengan penuh kehati-hatian, ia membagi 2 gantang kurma tersebut menjadi 2 bagian yang sama rata. 1 gantang ia sisihkan untuk memberi makan istri dan anak-anaknya yang kelaparan di rumah. Sementara 1 gantang sisanya, yang hanya segenggam besar kurma kering, ia bungkus dengan sepotong kain usang untuk dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sebagai sedekahnya untuk perang Tabuk. Tiada keraguan sedikit pun di hatinya untuk menyedekahkan separuh dari seluruh hartanya. Pagi itu, dengan tubuh yang masih didera rasa lelah yang luar biasa, Abu Aqil melangkah menuju Masjid Nabawi. Ia berjalan di antara kerumunan orang dengan penuh tawadu, mendekap erat bungkusan kurma di dadanya. Ia tidak merasa minder dengan jumlah yang sedikit, karena ia tahu bahwa Allah Maha melihat usaha hambanya. Harapannya sederhana. Ia ingin namanya tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang ikut berjuang di jalan Allah dengan apa yang mereka sanggup berikan. Setibanya di masjid, Abu Aqil mendekati tempat pengumpulan sedekah. Dengan penuh rasa malu namun tulus, ia menyerahkan 1 gantang kurmanya. Ia berkata secara tidak langsung bahwa ia telah bekerja semalaman untuk mendapatkan 2 gantang kurma. Separuh ia tinggalkan untuk keluarganya, dan separuh ini ia bawa untuk Allah dan Rasul-Nya. Sedekah kecil itu diletakkan di samping tumpukan emas dan perak yang menggunung milik para sahabat kaya, tampak begitu kontras, namun memancarkan kemurniannya. Namun, pemandangan itu memicu reaksi sinis dari kaum munafik yang berada di masjid. Mereka mulai berbisik-bisik dan tertawa meremehkan. Dengan nada mengejek, mereka berkata bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan segenggam kurma dari orang miskin ini, dan menuduh Abu Aqil hanya ingin pamer atau cari perhatian saja di hadapan Rasulullah. Bagi mereka, sedekah sekecil itu adalah hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya untuk pasukan perang yang besar. Hati Abu Aqil tersayat mendengar hinaan itu. Air matanya hampir tumpah, bukan karena ia marah atas harga dirinya yang diinjak-injak, melainkan karena ia khawatir sedekahnya yang tidak seberapa itu benar-benar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa sangat kerdil dan tidak berdaya. Dalam kesunyian hatinya, ia hanya bisa bersandar dan menyerahkan seluruh kesedihan serta keikhlasannya kepada Allah. Sang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kesedihan Abu Aqil tidak berlangsung lama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya yang tulus dihina begitu saja. Seketika itu juga, suasana masjid berubah menjadi hening dan sakral. Malaikat Jibril turun membawa wahyu langsung dari langit ketujuh untuk membela Abu Aqil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran khusus untuk mengecam kaum munafik dan memuliakan sodakoh segenggam kurma yang lahir dari cucuran keringat malam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah At-Taubah ayat 79 yang berbunyi, orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kemampuannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat ini menjadi tamparan keras bagi kaum munafik, sekaligus pembelaan abadi bagi Abu Aqil. Kisah Abu Aqil mengajarkan kepada kita semua bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai sebuah pemberian tidak diukur dari nominal angka atau besarnya jumlah materi,
melainkan dari ketulusan, pengorbanan, dan keikhlasan hati yang memberinya. Segenggam kurma yang diberikan dengan segenap jiwa jauh lebih dicintai oleh Allah daripada gunung emas yang disedekahkan dengan kesombongan. Semoga kita bisa meneladani keikhlasan mulia dari sahabat Abu Aqil dalam setiap amal ibadah kita.